Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sismoka, apa kabar? Senang sekali saya Neke Wijayanti bisa kembali menemani Anda di ngobrol seru bersama dengan dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Genengawi di podcast Sismoka. Sismoka dok. Gini dok, dokter gini dok. Iya gini dong, gini, tangan yang oke. kanan di bawah. Oke. Ulangi dong, cut dong. Nggak apa-apa dong. Salam Sismoka. Iya. Dan hari ini kebetulan sekali di tempat kita kehadiran Dokter Nuklir Adiwena, spesialis penyakit dalam. Dokter yang kita harapkan kedatangannya, bisa dibilang dokter nuklir ini adalah dokter yang masih fresh, masih seger, tampakkan tampilannya juga masih seger. Jadi nggak salah dong kalau kita ucapkan welcome, selamat datang di Rumah Sakit Geneng, dok. Terima kasih di Rumah Sakit Geneng. Iya, dokter di Rumah Sakit Geneng berapa bulan dok ya? Sudah dari Agustus kurang lebih ya. Agustus, oke, September, Oktober, 2 bulan ya dok ya? Bulanan. Gimana dok, gimana? Asik sih. Asik ya. Pasiennya beragam juga. Pasiennya beragam. Teman-temannya, timnya juga asik. Timnya asik. Mantap lah pokoknya. Mantap. Betah ya dok ya? Insya Allah betah. Insya Allah harus betah dok. Kita sangat mengharapkan dokter di sini. Sama-sama. Oke, hari ini kita ngobrolin sesuatu yang sangat menarik banget ini dok ya. Karena akhir-akhir ini kita tahu bahwa penyakit ini banyak sekali kita jumpain bukan hanya di usia yang sudah lansia, tapi ternyata di usia produktif ini juga sering kita jumpain. Kalau dulu penyakit ini ya kalau sudah berumur-umur 50 tahun ke atas gitu loh ya. Tapi sekarang ternyata usia-usia produktif bahkan 30 tahun sudah mulai terkena penyakit ini, yaitu ngomongin tentang hipertensi dan diabetes di usia produktif. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih dok, kalau kita konsumsi makanan yang asin-asin itu bisa menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Terus kalau kita makan yang manis-manis itu juga bisa bikin penyakit diabetes atau gula darah. Benar gak sih dok? Oke, jadi gini ya. Kalau tadi disinggung di depan itu kita bilang kan penyakit ini ditemukan di usia-usia awalnya 50 tahun gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya dok ya? Sebenarnya enggak juga. Mungkin di zaman dulu ya, teman-teman atau pasien-pasien yang mengidap hipertensi maupun diabetes itu baru terlacak di usia 50 tahunan biasanya. Oke, karena ketika ada usia gejala, produktif ada sudah gejala mereka mulai tidak kolaps, terlalu metabolismenya sudah mulai faal sehingga muncul gejala-gejala dan mereka memeriksakan diri ke dokter. Nah, beda dengan yang dekade akhir ini, awareness tentang kesehatan sudah mulai meningkat ya. Mereka sudah mulai cek, sadar diri untuk cek, merasa ada faktor resiko, kemudian ngecek. Nah, ditemukanlah itu. Tapi memang sih kecenderungannya saat ini lebih mengarah ke usia muda, betul. Maju gitu ya dok. Bahkan ya. sebelum usia 30 tahunan pun yang menderita hipertensi ya, juga ada. Nah itu kira-kira banyak. karena apa ya dok ya? Gaya hidup kali ya dok ya? Betul. Ya salah satunya ya adalah gaya hidup. Tapi memang yang tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita pungkiri adanya keterlibatan genetik memang, faktor genetik, betul. Jadi faktor genetik punya role yang cukup besar dalam pasien-pasien terutama diabetes maupun hipertensi. Terutama hipertensi yang primer. Gimana tuh dok hipertensi primer itu? Dia di usia lebih muda dia sudah bisa tensinya sudah mulai naik. Jadi tidak serta-merta akibat dari gangguan daripada atau kelainan atau pola hidup yang kurang sehat, tapi juga ada faktor genetik yang mempengaruhi, itu tidak bisa kita nafikan ya. Tapi memang gaya hidup adalah pencetus utama. Bahkan pada pasien-pasien yang punya keturunan diabetes sekalipun, kalau dia bisa menjaga gaya hidupnya dengan baik, sehat, tentu saja harapannya tidak akan muncul itu penyakit diabetesnya itu. Namun tetap saja si diabetes ini juga terutama yang tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 dicetuskan terutama oleh gaya hidup yang kurang baik. Oke. Nah, tadi ngomongin mitos atau fakta tentang asin-asin atau manis-manis. Kalau kita mau ditanyakan seperti itu juga tergantung dulu, depend dulu. Gimana tuh dok? Tergantungnya misalnya gimana? Gini,
di usia berapa nih manis asin-asinnya dikonsumsinya gitu. Mhm. Pada usia-usia muda tentu saja pada usia dekade awal kebutuhan garam, kalium, natrium itu cukup dibutuhkan untuk masa pertumbuhan aktivitas, apalagi SMA itu kan butuh. Jadi asin-asin yang bagaimana nih? Kita kan juga harus menanyakan dulu asin-asinnya itu bagaimana? Apakah dengan kadar natrium yang tinggi, sangat tinggi di luar kebutuhan? Tentu saja itu juga akan berpengaruh. Tapi begini, dalam artian sebenarnya yang mempengaruhi utama langsung ke penaikan hipertensi itu kalau menurut beberapa literatur yang baru ya, itu justru konsumsi gula yang berlebihan. Karena gini, Hipertensi? iya hipertensi loh, nggak cuma Konsumsi gula? diabetes, iya Oh ya? hipertensi. Karena apa? Pada tubuh fisik yang normal, ya, kita sudah punya mekanisme sendiri nih untuk mengeluarkan garam. Ini kita ngomongin orang normal nih ya, kita nggak ngomongin orang yang sakit ginjal, kita nggak ngomongin orang yang sudah Pokoknya hipertensi, organnya ya, normal gitu ya. belum Kita ada punya sakit ya. mekanisme untuk mengeluarkan Betul, kita punya garam. mekanisme untuk mengeluarkan garam. Jadi Bisa ketika keringat, betul lewat dari urin, berarti urin kalau gitu ketika ya. natriumnya berlebihan, si tubuh ini punya mekanisme, Untuk ginjalnya punya mekanisme mengeluarkan mengeluarkan. untuk menjaga keseimbangan yang tidak dipunyai Mengeluarkan gula. gula. Tidak bisa dipecah gitu ya Tidak dok bisa ya. dikeluarkan, hanya bisa disimpan dalam bentuk lemak dan lain sebagainya. Nah, Oke. secara langsung, efek langsung dari konsumsi gula yang terlalu tinggi, kalau kita konsumsi terlalu gula tinggi dan gulanya spike, naik tinggi, otomatis di dalam darah kadar gula akan naik. Nah, kadar gula yang tinggi itu menarik air. Nah, menarik air. Ketika menarik air ke dalam vaskuler atau ke dalam pembuluh darah, itu menyebabkan jumlah cairan dalam tubuh meningkat. Hipervolemik. Kalau cairan tubuhnya naik, tensinya pun akan ikut naik. Itu secara tidak langsung efek konsumsi gula. Oke, jadi lebih berbahaya terlalu berlebih gulanya daripada garamnya gitu ya dok ya. Dan kemudian kalau kita ngomongin kelebihan gula pun juga kita juga harus membahas nih, kita nggak bisa nih langsung pukul rata. Ini gula tinggi, ini nggak gula tinggi. Kita harus kembali ke basicnya, kebutuhannya. Betul. Contohnya kebutuhan kalori kita dalam satu hari untuk orang dewasa katakanlah 30-35 kilokalori per kilogram berat badan. Berat badan yang normal ya tentu saja ya. Kalau melebihi dari kapasitas itu tentu saja itu akan disimpan. Tapi kalau masih dalam range kebutuhannya tentu tidak jadi masalah. Jadi memang gula memang dibutuhkan. Orang tua pun juga membutuhkan. Gula dalam artian glukosa ya maksudnya. Karena nanti karbohidrat pun yang kompleks maupun yang tidak kompleks akan dipecah menjadi gula juga. Seperti itu. Tapi kalau ngomongin dampak secara jangka panjang, memang gula-gula yang sifatnya simple atau gula-gula sederhana ya seperti yang gula pasir dan lain sebagainya yang banyak di komponen minuman kemasan itu kan memang gula sederhana, jadi langsung diserap dalam bentuk itu gula, tidak dipecah. Beda dengan komponen karbohidrat yang kompleks seperti kentang dan lain sebagainya yang lebih lama untuk dirilisnya. Sedangkan yang gula simplek lebih cepat sehingga dia menimbulkan spek yang fluktuatif gitu ya. Oke. Nah, itu juga dari jangka panjang itu juga tidak baik ya, karena itu kan kalau dalam istilah medisnya dia akan mengoksidasi ya, akan menimbulkan ROS ya, reaktif oksidasi gitu, seperti itu, dan itu yang jelas akan melukai vaskuler, melukai organ dan lain sebagainya. Jadi dikatakan fakta atau mitos untuk yang minuman manis yes, tapi kalau untuk minum asin-asin belum tentu, tergantung kondisi pasiennya. Oke, jadi lebih jahat gula kalau gitu ya dok. Lebih jahat gula, manis tapi jahat. Iya, kalau saya manis tapi nggak jahat dok. Oke. Tapi ngomongin yang hipertensi karena keturunan itu dok, soalnya aduh ini saya jadi curhat nih. Ayah saya kan juga hipertensi juga gitu dok ya. Kira-kira kalau hipertensi keturunan tapi gaya hidup kita ya normal lah ya, nggak terlalu sering beraktivitas juga tapi juga tidak mager-mager banget, itu kira-kira ini dok, kira-kira di usia berapa ya akan menjadi itu tidak bisa kita pastikan kalau kita nggak bisa dipastikan di ya dok usia ya. berapa ya, karena masing-masing tubuh punya mekanisme sendiri-sendiri. Jadi terapi yang terbaru di dunia kedokteran itu apapun terapinya, apapun sakitnya itu kita pasien centered
Diabetes itu juga pasien center. Maksudnya Jadi gimana tuh pasien tidak center, lagi Dok? pasien tuh harus manut ke dokter, tapi dalam terapi kita harus mengikuti polanya pasien. Contoh Mhm. nih pasien Mhm mhm diabetes yang mhm. gulanya tinggi, rutin HbA1c-nya di atas 7 atau di atas Mhm 9 mhm. bahkan, kemudian, berobat ke kita. Nah, kita harus melihat nih, pasien polanya gimana nih, Mhm. katakanlah dia pekerja kantoran, dia pagi nggak sarapan, makannya Mhm. siang banyak, malam banyak. Tentu pengobatannya juga akan berbeda dengan orang yang makan 3 kali sehari. Oke. Akan berbeda dengan orang yang makannya cuma pagi sama malam, Oke, gitu. jadi bukan pasien yang nurut sama dokter sekarang ya? Iya, kita harus Dokter yang melihat nurut dulu sama nih. Iya, pasien kita gitu harus melihat ya? dulu nih kondisinya pasiennya gimana, Mhm. konsumsinya apa aja yang dimakan, kegemarannya apa. Karena sulit loh pasien-pasien yang diabetes, yang sudah punya makanan kesukaan itu, Betul. kita harus langsung Cut, stop. gak boleh makan, Ya, susah. perlahan, susah. Kalau saya Mhm. sendiri akan pelan-pelan dulu. Ini dikurangin dulu. Kita lihat pakai obat ini bagaimana responnya. Ini dikurangin dulu. Nanti kita lihat lagi bagaimana responnya. Sambil kita pelan-pelan edukasi pasien untuk mengubah gaya hidupnya lebih baik. Ada loh makanan yang lebih enak lagi. Misalnya kita Mhm. besarkan komponen proteinnya. Ada loh yang lebih sehat lagi. Mulai kita masukkan olahraga di dalam keseharian pasien pelan-pelan saja gitu. Kecuali pasien datang dalam kondisi Yang berat ya, sudah sudah kritis buruk ya. gitu ya, Kalau itu ya mhm. pasien harus manut ke Berhenti, dokternya. oh, Ya, oke pasien oke harus oke manut oke. dokter nih kalau udah kolaps dia nggak bisa sadar ya, manut nih dokternya kita terapi Mhm dulu mhm mhm kegawatannya mhm gitu. mhm. Oke, jadi sekarang enak ya, Dok, ya? Gimana nih? Pasien loh Oh iya, pasien adalah raja. masih tetap boleh gitu. Oh, boleh Boleh dan makan terukur. manis masih Ya, boleh, tapi asalkan terukur. dikurangi Ya, gitu ya. terukur dan jumlahnya juga kita tentukan. Karena eh 5 pilar dari tata laksana diabetes, pilar Mhm. pertama itu kan pengaturan jadwal makan atau diet ya. Mhm. Diet kita udah kenal semua ya, ada 3J. Jadwal, jenis, dan jumlah. Jadwalnya harus terukur, jenisnya Jenisnya harus harus terukur, jumlahnya jumlahnya juga harus pas sesuai dengan kebutuhan kalorinya sehari-hari. Mhm. Nah, jenisnya juga harus kita sesuaikan. Dikurangin atau di stop bahkan komponen yang sifatnya gula-gula simpel tadi ya, Mhm seperti gula mhm, itu pasir harus dan lain benar-benar sebagainya. dikurangin gitu ya, Dok, ya? Kemudian gula-gula, komponen gula yang tidak terukur, contohnya atau komponen kalori maksudnya yang tidak terukur, Mhm contohnya mhm. seperti minyak, gorengan, itu kan nggak terukur. Betul. Kenapa saya bilang nggak terukur? Coba kita bayangkan, 1 tahu isi goreng, Itu berapa itu coba, Bro? berapa di dalamnya itu berapa sendok minyak? Minyaknya. Nggak tahu kan? Jadi kan Betul. nggak bisa diukur kalorinya Iya, berapa. Berapa gram tepung? yang di Nah, yang ada di nemplek atau menempel di si tahu tadi mhm. itu kan tidak bisa diukur. Makanya saya bilang ada makanan yang nggak sulit untuk diukur kalorinya. Salah Mhm. satunya adalah gorengan tadi Gorengan, itu. betul. Kecuali Mhm. Anda bisa menggoreng tahu Dengan ukuran dengan tertentu. misalnya goreng tahu tahu Pakai 1 isi pakai sendok 1 sendok. tuh, nggak Nggak mungkin. mungkin kan Betul gitu. betul Pasti betul. pakai Kalau minyak roti itu yang masih bisa penuh. diukur gitu ya, Dok, ya, kalau Gimana? roti. Kalau roti, Roti-roti itu masih kan bisa ada diukur. ukurannya Betul, gitu kan betul, ya. masih bisa. Jadi kita yang penting terukur. 3J tadi kembalinya. Jumlah, jenis, Jenis dan dan jadwal. oh, Tapi akan sulit untuk mengedukasi pasien-pasien yang notabene-nya memang apa namanya? Mungkin udah jadi pendidikannya kebiasaan. atau pendidikannya rendah. Jadi dia Mhm. kan nggak Tapi punya gini basic loh, untuk Dok, mengukur tapi itu. gini loh, Dok. Kalau Mm-mm, pasien yang usianya sudah di atas, sudah sepuh gitu kan, agak senior. susah ya, agak susah untuk dibilangin. Kan mereka kayak kembali seperti anak kecil gitu kan Betul. ya. Itu saya terapkan ke ibu saya juga gitu ya. Sukanya yang manis-manis, es teh Iya, manis. tiap hari kayak orang Belanda, sarapannya roti, Iya, iya. aduh susah gitu. Nggak apa, yang penting terukur aja. Yang penting terukur ya, Iya. Dok, ya? Kalau Nggak boleh saya nggak selalu saya sampaikan ke pasien yang di stop pertama kali itu gula pasir dulu deh. Gula ah, pasir, gula Jawa, gula aren, mhm gula mhm Belanda, mhm, dan lain itu kita stop dulu coba gitu mhm. kurangin dulu. Duh, tapi pengen banget manis ya, terpaksa Betul, Dok, kita karena gunakan pemanis buatan, enggak masalah. karena Tapi yang bukan base maltodextrin ya, tapi yang base-nya yang lain ya. Kalau maltodextrin sama aja. mhm. Tapi kalau yang base-nya yang lain masih bisa kita pakai yang di merek-merek itu ya, Mhm gula mhm jagung orang biasa mhm sebut, mhm atau mhm. sekarang ada herbal stevia itu ya, itu bisa kita Ah. gunakan karena dia zero kalori. Jadi enggak apa Mhm. digunakan. Oke, jadi boleh deh, Kak. Menggantikan Soalnya kalau manis ya. orang yang sudah sepuh itu kan kayak indera perasanya itu sudah mulai berkurang kan, Dok, Betul, ya. betul. Jadi apa-apa harus lebih Betul. rasanya, manis harus agak lebih, Benar. asin juga agak lebih gitu. Ya.
Jadi Terutama diabetes, betul. iya Diabetes benar. untuk perasa penginderanya juga sudah berubah. Oke. Kan ada kondisi yang disebut dengan neuropati pada Mhm, pasien, mhm, mhm, polineuropati. Jadi mhm. gangguan saraf pada pasien diabetes. Jadi memang dia sudah Indera indera perasa-perasanya perasanya sudah juga mulai sudah, jadi berkurang gitu ya. pengennya lebih. Mhm. Saya pernah dapatkan pasien juga ya katakanlah di kakinya itu dia ngerasa dia pengen berendam pakai air hangat gitu ya. Kenapa itu? Ya mungkin dia lagi pengen berendam pakai air hangat, Heeh. tapi kemudian karena Ternyata sarafnya itu sudah sudah mulai tidak heeh. tidak peka lagi, sehingga yang Rendamnya bukan air dirasakan hangat. air panas. Akhirnya luka lah itu, jadi luka Jadi baru. Nah, luka baru di oke. kaki daripada pasien diabetes kan sangat kita hindari ya. Betul, betul, Seperti itu betul. juga. Jadi itu memang membuktikan adanya Mhm. kondisi penurunan indera pada pasien-pasien diabetes. Nah, itu kalau diabetes dan hipertensi Mm-mm. menyerang lansia. Kalau di usia produktif, Dok, Mm-mm. kira-kira gimana nih? Akibatnya apa? Sama nggak, Dok, dengan yang Sama, dirasakan dengan lansia? hampir sama. Jadi terutama pada pasien-pasien penderita diabetes tipe 1 Mhm, mhm, atau tipe lain ya. Sebenarnya secara klasifikasi secara garis besar ada 3 kan. mhm, Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes tipe lain. Kalau mhm. diabetes tipe 1 memang dari awal pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Insulin sendiri, Jadi memang dia harus membutuhkan harus insulin dari disuntik. luar atau dari Mhm. eksogen atau dari luar ya, seperti injeksi insulin dan lain sebagainya. Sedangkan diabetes tipe 2 memang ada faktor risiko keturunan, namun akan Mhm. dicetuskan dengan gaya hidup yang tidak Tidak baik baik. tadi itu Oke. atau Mhm. berlebihan tadi itu. Nah, di diabetes tipe 2 biasanya ada 2 juga kondisinya. Biasanya yang paling sering adalah kondisi resistensi insulin atau Jadi si sudah nggak insulin ini si tubuh ini tidak peka lagi terhadap insulin. sudah nggak ngerasa kalau ada Benar. insulin masuk gitu Iya, ya. jadi Mhm. gampangnya gini, ada cewek nih, ibu nih. Hmm. Kakak nih misalnya sama pacarnya dulu dikasih bunga pertama kali. Udah berdebar-debar Seneng kan? kan. Tapi kok tiap hari dikasih bunga 1 truk, Ya bosen, bosen udah juga, udah nggak apaan fun nih. sih? Betul, betul, Ya kan? betul. Sama si tubuh juga halnya sama seperti itu. Si otot, terutama sel otot ya. Mhm, Ketika mhm. dia ada insulin dengan jumlah yang cukup ya, yang sesuai ya dia menerima. Tapi Merespon kalau gitu. dia berlebihan terus, spiking terus, kondisi insulinnya naik terus ya, bosan dia, resisten dia. Mhm. Gitu. Nah, itu kondisi resistensi insulin itu menyebabkan si insulin tidak bisa bekerja di sel reseptornya terutama di otot. Sehingga gula yang tadi dimakan atau diasup jadi tidak bisa dipakai, nganggur aja. Akhirnya Jadi naiklah gula menumpuk darah, lagi numpuk. gitu ya. Betul. Oke, jadi akibatnya sama dengan lansia itu tadi. Sama, hampir sama. Luka juga Luka, susah. betul. Kemudian neuropati banyak. Mhm, Terutama mhm. yang sering memang kita dapatkan di usia muda yang sampai ke gejala-gejala komplikasi diabetes pada usia muda itu biasanya memang diabetes tipe 1 ya, karena dia akan lebih lama. Karena komplikasi diabetes itu biasanya akan muncul di tahun ke-5, tahun ke-10 sejak mulai dia diabetes. Oh, jadi Kronik, ada. lama. Nah, itu gimana, Dok? Itu gimana? Ketika awal kita Hmm. sudah mengetahui hati-hati ya, ternyata ini gulanya udah mulai naik. Nah, itu mesti gimana, Dok? Ubah gaya hidup dong. Oh, apalagi di usia produktif ya, Dok Yes. ya. Agak susah ya, Dok ya, bagi Usia produktif itu justru produktifnya. punya privilege lebih dibandingkan usia lansia loh. Harusnya benar. Olahraganya masih bisa Mm-mm, pilih-pilih, mm-mm, dia masih bisa produktif sehingga mungkin penghasilannya masih cukup sehingga dia bisa pilih makanan yang baik buat dia, mm-mm, ya kan? mm-mm, Dari mm-mm, informasi dia juga banyak menerima dari internet dan lain sebagainya. Jadi dia punya privilege lebih sebenarnya kan kaum generasi muda ini Gen Z mm-mm, ini mm-mm. untuk mengatasi ini dibandingkan Yang beliau-beliau yang sudah sudah senior dan lansia. sepuh gitu ya. Betul. Jadi Oke. pilihan olahraganya sedikit sekali untuk orang lansia. Lansia dengan osteoartritis, lansia dengan osteoporosis tentu akan beda Cuma cara. bisa jalan Ya, biasa enam doang. lansia doang. Jalan pun juga nggak semuanya bisa kan. Oh iya, Iya kan, itu oke. kan jadi tantangan sendiri. Tapi kalau Mhm, untuk Gen Z yang masih muda-muda, yang dia prediabetes misalnya ya, mhm, mhm, prediabetes gulanya sudah mulai naik-naik, ya mhm. Dok, ubah kayak hidup. konsumsi susu yang apa ya, diklaim bisa membantu mengontrol gula itu Apa nih? sebenarnya susu yang lansia itu loh, Dok, yang Oh. ya macam-macam ya, yang diklaim bisa untuk mengontrol kadar gula itu benar nggak sih, Dok, sebenarnya? Jadi gini, karena kenapa sih kita pakai susu-susu model kayak gitu pada Iya, lansia heeh, terutama ya? heeh. Karena gini,
lansia itu cenderung makannya picky, pilih-pilih. Betul. Ya. Sehingga dia asupan nutrisi makronutrisinya tidak sempurna, tidak banyak gitu loh. Seharusnya kita kan konsumsi protein dengan jumlah yang cukup, ya kan. Nah, pada lansia kadang-kadang itu picky, nggak mau dia, maunya gedok manis. Iya. Kasih telur nggak Soalnya mau. ya mungkin Ya, karena kasih ayam gigi sudah tidak mungkin, ya mulai betul, banyak faktornya lah ya. sudah tidak bisa mengunyah Perut yang nggak enak juga, mual. Nah, sehingga produk-produk itu hadir di situ untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi ya tidak wajib kalau misalnya kebutuhan makannya tercukupi, saya nggak wajib. Cuma Oke, kalau jadi misalnya sebenarnya memang untuk tidak tambah bisa, nutrisi ya dok betul. ya. Jadi itu bisa dipakai. Kenapa kok khusus diabetes misalnya gitu ya? Mungkin Iya. karena kadar kalorinya atau kadar gula simpelnya lebih rendah dibandingkan yang lain dan sebagainya. Ada komponen sendiri yang diformulasikan khusus untuk memang teman-teman yang menderita diabetes atau para diabetesi ya, seperti itu. Oke, jadi nggak masalah ya dok ya kalau Nggak masalah mengkonsumsi ya? sih, asalkan ya tadi itu ya memang kurang makannya, nutrisinya, asupannya kurang, pasiennya picky food gitu ya, pilih-pilih makanan dan lain sebagainya. Kita kembali ke yang usia produktif. Ketika sudah ada peringatan gitu ya, sudah prediabetik gitu. Kemudian kita mulai menerapkan pola hidup baik lagi. Itu kira-kira bisa sembuh total nggak sih dok? Atau kita akan terus membawa itu dalam tubuh Faktor kita? risiko ada. Faktor risiko tetap ada ya. Biasanya karena pasien-pasien yang dengan diabetes itu pasti memiliki faktor risiko sebelumnya, terutama genetik. Jadi faktor risiko itu kan tidak bisa dihilangkan. Ya, tapi yang kita bisa rubah adalah polanya, pola hidupnya. Bisa, nggak kambuh bisa, tidak muncul bisa. Asalkan Tadi. tetap jaga pola hidupnya Saya ya selalu dok ya. bilang kepada teman-teman pasien-pasien yang usia muda gitu ya, misalnya yang memang dia punya keturunan, dok saya punya keturunan nih, saya juga cek ternyata prediabetes, apa yang saya lakukan? Naikkan massa otot. Oh malah naikkan massa otot, nge-gym gitu ya dok ya? Ya apapun, kalistenik, gym, monggo pilih. Okay. Naikkan massa otot. Karena pada prinsipnya gini, kita nggak bisa memungkiri kebiasaan teman-teman yang masih muda ini untuk makan, nongkrong, ngafe, manis-manis ya, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya kan. Memang mungkin bisa dikurangi, tapi kan tetap akan ada itu. Aneka makanan baru, kuliner baru selalu bermunculan. Betul. Gitu. Nah, dengan meningkatkan massa otot, saya selalu mengibaratkan begini. Anda punya mobil yang cc-nya 2400 cc dengan mobil yang cc-nya cuma 1000 cc, makan bensin paling besar yang mana? Yang 2400 cc. Sama pada manusia yang massa ototnya besar, tentu saja cc-nya lebih besar. Jadi dia kapasitas otot untuk menerima glukos lebih besar. Jadi kalau kamu pengen makan yang lebih manis, ya itu naikkan ya bukan pengen makan yang lebih manis juga ya. Tetap harus betul. Oke dok. Karena soal gitu. Karena gini, trap food itu atau jebakan makanan itu udah di gula memang. Hampir semua makanan yang ada di supermarket itu pasti mengandung gula. Hampir. Karena gula itu adiktif. Bener, mencanduin. Mencanduin ya. Bahkan dari beberapa dulu ada istilah gula itu lebih candu daripada morfin dan sebagainya gitu ada ya. Memang belum ada buktinya, tapi itu ibaratnya seperti itu. Padahal yang membuat kita satiety atau bikin kita puas makan itu bukan gula, tapi protein. Oh. Jadi yang membuat kita puas makan udah kemudian selesai. Nggak ngerasa lapar lagi, itu protein. Jadi kalau mau daging, kemudian ada ayam, telur dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita puas makannya. Gitu. Contoh seperti ini deh. Contohnya. Katakanlah sarapan pagi nih. Orang nggak makan pagi, tapi minum es teh manis gulanya 4 sendok. Ya, mungkin sekitar 200 kilokalori gitu ya. Misalnya gitu. Sama roti manis 1 gitu. Dia masih lapar nggak di situ? Masih lapar. Karena dia masih masa belum puas. Masih craving tubuhnya ini. Itu juga pada pasien-pasien yang kurang asupan protein ini juga mengalami itu. Dia sebenarnya tubuh itu pengennya protein yang dimasukkan. Tapi sinyalnya adalah lapar. Akhirnya yang dimakan apa aja. Yang cepat menghasilkan gula ya. Yang gula-gula manis lagi. Soalnya mikirnya kalau craving protein sebenarnya tubuhnya. Tapi begitu dia nanti makan telur 2, kenyang. Udah gitu ya dok ya. Coba aja sarapan 2, pakai 2 telur.
Nggak terlalu kebanyakan tuh dok. Enggak loh. Satu telur tuh berapa protein? 5-6 gram. Ya, kebutuhan protein manusia dewasa 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kita ambil 1 gram aja biar gampang. Berat badan kakak berapa? Saya 45 dok. Oke, 45. 45. Ya, 45 berarti kali 1 gram protein. Berarti 45 gram protein. Iya, 45 gram. Bagi 6. 45 bagi 6 berapa kira-kira? 5, 4. Masa sih? 5 kali 4, 20. Hah? Kok 45 dibagi berapa tadi? 45 bagi 6. 45 dibagi 6, bagi 6 5 kali 5, 6 kali 6, 36, 6 kali 7, 7 ya? 7, 7 42. protein loh butuhnya sehari. 7 telur loh. Berarti kakak ini butuhnya 7 telur tiap hari. 6 sampai 7 telur tiap hari loh. Sehari itu 45 ya dok ya? 45. Padahal kalau badannya 50-55 lebih besar lagi. Kalau emang yang mau building muscle lagi atau mau bangun otot lagi, dia butuh mungkin 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Lebih gede lagi kebutuhannya. Jadi sebenarnya diet orang Indonesia itu terlalu rendah protein. Iya, memang benar. Kebanyakan karbonnya. Lauknya kita karbo juga soalnya. Betul. Gitu makanya kan? nasi, lauk Makanya mie, sayur kentang. mie, kerupuk. Gitu-gitu aja. Jadi kita tuh memang dari awal settingan kita, gaya hidup kita memang gaya hidup yang ini besar karbonya daripada soalnya proteinnya. gini, kalau orang dulu itu kan kebanyakan mungkin petani ya, di sawah butuhnya tenaga. Tenaga dihasilkannya kan dari karbo. Nah, ini menarik nih. Saya pernah ditanyain sama pasien nih. Gimana? Enggak juga, Dok. Itu tukang saya, Bapak tukang bangunan, dia makanya nasi 2 gunung. Tapi kekar-kekar aja ototnya terbentuk. Di nasi juga ada proteinnya. Oh iya? Iya, di nasi itu ada proteinnya meskipun nggak banyak. Jadi kalau dia konsumsi banyak. 2 gunung, tapi Pak tukang ini kerjanya kamu lihat ngapain kan? Iya, ya karena itu dibandingkan kamu yang duduk-duduk aja kan gitu kan, sama nonton Netflix kan gitu kan. Bener. Pak tukang ini memang butuh banyak, dia sisinya besar. Pak tukang ini lebih produktif. Iya, karena dia katakanlah makan nasi 2 gunung itu ya, tapi kan ada proteinnya meskipun paling cuma 11% gitu 10%. Ada proteinnya si nasi ini gitu, meskipun tidak sebanyak kalau kita benar-benar mengkonsumsi protein. Jadi kalau kamu gaya hidup kerjaanmu nggak kayak Pak tukang, jangan mikir makan 2 gunung. Oke, baik dok, di rumah sakit Geneng ini kan sudah ada spesialis penyakit dalam gitu kan dok ya. Jadi kalau ada pasien dengan keluhan diabetes dan hipertensi, kira-kira bisa nggak sih dok kita kesini? Bisa banget lah. Bisa banget ya dok ya. Kita nanti kan diskusi banyak ya. Karena ya saya selalu bilang ke pasien, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit kronik metabolis seperti ini itu bukan hanya yang coba kasih obat selesai. Yes, butuh maintenance ya dok ya. Ingat 5 pilar terapi diabetes itu, yang pertama adalah pengaturan pola makan atau pengaturan diet, exercise, kemudian ada cek gula sendiri, dan yang keempat baru farmakologi. Jadi nomor 1, nomor 2 tuh jalanin dulu dong. Diri sendiri balik gitu ya dok ya. Dan itu harus diedukasi kan. Pasien kan nggak ngerti, saya harus hidup sehat itu gimana dok? Makanan gimana yang saya harus kontrol itu bagaimana, itu kan. Dan itu harus terukur kan dok ya, disesuaikan dengan berat badan. Bisa kita arahkan. Kalau untuk mengukur programasinya akan susah ya. Iya. Ribet kan. Betul. Kalau saya ambil tuh piring, gitu. Piringnya Bapak yang mana, saya bilang. Oh piringnya yang ukuran segini, piring Sunlight gitu bilang ya. Kasus Sunlight itu kan. Oke, piring Pak dibagi 2. Ya. Separuh buat nasi. Kalau ini ada diabetes ya? 3/4. Ya, 3/4 buat nasi, yang separuhnya buat protein. Jadi makannya nasi 1,5 centong pakai centong datar nih. Centongnya rice cooker kan datar ya? Iya, kecil ya, agak kecil. Itu 1,5 centong. Lauknya harus 2 Pak. Sama saya. Lauk 2 kan mahal dok. Tahu potong jadi 2 makan. Tahu sama telur. Tahu sama tempe kayak gitu. Kalau suka mancing nggak? Suka mancing sana. Gitu ya. Tapi saya bilang gitu, komponen proteinnya harus kita perbesar. Kita harus mengubah itu. Ya kayak bule lah kan, komponen protein lebih besar ya. Iya loh dok ya. Oke dokter, yang terakhir ini dok, karena agak kerasa dok kita ngobrolnya udah setengah jam loh ya.
pesannya atau tipsnya dari dokter yang selalu terlihat segar, produktif untuk semua teman-teman yang masih berada di usia produktif agar terhindar dari diabetes dan hipertensi. Ya. Kan lebih baik mencegah kan dok ya daripada mengobati. Jadi gini, satu self awareness. Jadi harus menimbulkan nih awareness kesehatan pada diri kita sendiri. Sehat itu murah, rasanya murah. Saat kita emang kondisinya sehat. Tapi akan sangat mahal kalau itu sehat sudah pergi dari kita. Jangan sampai sangat harusnya. Ya, jadi awareness, self awareness. Di usia berapa kita harus mulai medical check up? Minimal 30 tahun itu sudah medical check up yang pertama kali dilakukan, full screening. Darah, terutama yang darah ya. Jadi tentu saja sarannya utamanya adalah ayo tingkatkan self awareness kita tentang kesehatan diri kita. Kita mau masih pengen kan punya anak cucu, masih pengen hidup pengen yang ya gitu lihat kan. Cucu. Tingkatkan self awareness. Ayo kita harus sadar diri dulu. Oh, saya ini manusia yang juga butuh harus perawatan juga nih dalamnya nih, onderdil di dalamnya nih, kita harus rawat juga ini. Bagaimana caranya hidup sehat? Ingat, hidup sehat itu rasanya murah. Tapi kalau sehatnya sudah pergi bakal sangat mahal banget. Oke. Terima kasih dokter nuklir, luar biasa banget loh ya. Nggak nyangka loh ternyata dokter nuklir ini kalau ngejelasinnya udah enak, gamblang. Jadi kita ngerasa kayak didongengin gitu loh dok. Jadi nanti kalau kan, tapi? Oh enggak. Jadi nanti kalau ada patient sama dokter ngobrolnya juga gini nih. Ya, rata-rata seperti ini. Oke, jadi nih untuk sobat Sismoka yang mau ke rumah sakit umum Geneng, pengen diskusi ngobrol sama dokter nuklir, boleh silahkan. Dokter nuklir di rumah sakit Geneng jam berapa aja? Hari apa aja prakteknya dok? Saya Senin sampai Kamis jam 1 sampai jam 3. Kemudian hari Sabtu pagi dari jam 8 sampai jam 10. Oke, hari Sabtu ada dok? Ada dong. Oke. Baik, jangan lupa ya untuk konsultasi, untuk berobat boleh. Nanti juga bisa sharing bersama dengan dokter nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah Geneng. Terima kasih dokter untuk ngobrolnya hari ini ya. Insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Dengan tema yang lebih seru ya dok ya. Oke. Baik. Baik, Sobat Sismoka, terima kasih untuk hari ini dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ineke Wijayanti bersama Dokter Nuklir Adiwena. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sismoka.